Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Fasilitator PSP, Bapak Lukmanul Hakim MPD, Bapak-bapak Ibu Guru, serta adik-adik peserta asistensi mengajar di SMP Negeri 1 Aikmel yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan program sekolah penggerak ya. Jadi di samping ada lokakarya, ada juga jenis kegiatannya itu kunjungan lapangan langsung dari fasilitator. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, untuk sekolah binaannya Bapak Lukmanul Hakim merupakan kita yang pertama Pak SMP 1 Aikmel mengambil jadwal paling awal untuk kegiatan kunjungan lapangan ini. Nah, nanti dalam kunjungan lapangan ini kita akan diberikan penguatan oleh Bapak Fasilitator terkait dengan apa yang kita butuhkan di sini. Jadi mekanismenya Bapak Ibu, sekolah memberikan atau menginformasikan bahwa ini loh yang kita butuhkan di sekolah, dan itu yang kemudian dikuatkan oleh fasilitator. Nah, untuk kesempatan kali ini kami sepakat Bapak Ibu untuk penguatan ini kita ambil materi tentang literasi dan numerasi gitu. Sebab literasi dan numerasi ini merupakan masalah kita semua ya, secara nasional Indonesia tingkat literasi dan numerasinya juga cukup rendah. Nah, oleh karena itu kita senantiasa melakukan berbagai upaya ikhtiar walaupun mungkin hasilnya tidak signifikan untuk saat ini, tapi mudah-mudahan dalam jangka panjang kita ada hasil dari ikhtiar yang sudah kita lakukan. Mengenai literasi dan numerasi Bapak Ibu, saya juga akan kebetulan beberapa waktu yang lalu dipanggil ke Surabaya dalam rangka advokasi pembelajaran yang isinya adalah literasi dan numerasi juga. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini nanti kita mohon dari Bapak Fasilitator untuk menguatkan kita kembali bagaimana upaya kita dalam meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah kita, baik itu literasi numerasi pada kita sendiri sebagai Bapak Ibu guru, terlebih lagi meningkatkan budaya literasi dan numerasi pada anak-anak. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita simak penjelasan atau penguatan yang akan diberikan oleh Bapak Fasilitator kita. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barakah dan bermanfaat ya. Marilah sama-sama kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Fasilitator, kami persilakan. Sambilan Pak, biar masuk. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 1 Aikmel, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir di ruangan ini.
Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat kesempatan atau nikmat-nikmat lainnya yang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu ya. Kemudian mari kita lanjutkan dengan bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bertemu kembali ya pada kegiatan-kegiatan pendampingan sekolah penggerak di tahun ketiga ini. Kita masuk tahun ketiga Bapak Ibu, dan tidak terasa ini tahun-tahun terakhir ya. Saya mengucapkan syukur masih diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu, bermitra dengan Bapak Ibu, karena teman-teman lain itu dikocok ulang. Teman-teman fasilitator yang lain itu semuanya dengan sekolah dampingan yang baru. Hanya saya yang tetap dengan 4 sekolah ini gitu ya. Saya bersyukur saja gitu. Di samping kita sudah membangun chemistry, nyaman, berkomunikasi, kemudian yang paling penting adalah dekat gitu, tidak jauh ya. Sekitar kalau dari tempat saya sekitar 21 kilo dari sini. Yang paling jauh ke Terara tapi hanya 1 sekolah. Nah itu yang syukurnya ya, daripada dipindah lagi misalnya ke Jewaru, Haruakan, ke selatan lagi gitu. Itu yang pertama. Ya, jadi yang kedua di tahun ini kita mengawali kegiatannya dengan kegiatan kunjungan lapangan. Nah, kunjungan yang lapangan untuk tahun terakhir ini memang agak berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Kalau 2 tahun sebelumnya itu kami hanya mengidentifikasi apa yang sudah berlangsung baik, ya. Kemudian apa yang perlu diperbaiki, itu tujuannya yang dulu. Kemudian kami isi juga dengan observasi di kelas, terutama untuk itu tadi, ya, mengumpulkan informasi gitu. Nah untuk tahun ini formatnya agak berubah ya. Formatnya itu sekarang kami isi dengan penguatan gitu. Apakah penguatan materi, penguatan manajemen, atau penguatan peningkatan kompetensi guru. Itu isinya sekarang ya. Oleh karena itu kami sudah mengawali kegiatan hari ini dengan istilahnya itu prakunjungan lapangan bersama teman-teman kepala sekolah ya. Sebelum kami kesini kami kumpul di ruang maya ya bersama bapak-bapak kepala sekolah untuk menyepakati kira-kira materi apalah yang cocok gitu untuk dikuatkan ya. Nah jadi memang karena tidak ada materi baru ya, maka istilahnya itu hanya penguatan saja ya, tidak ada materi baru. Materi apa itu? Materi pembelajaran, materi P5, materi termasuk materi yang sekarang ini literasi dan numerasi, itu semuanya bukan materi baru lagi ya. Sudah banyak akses yang kita bisa mungkin cari sendiri ya untuk materi-materi, termasuk materi yang akan kita diskusikan hari ini gitu. Jadi kita hanya menguatkan saja. Jadi ini bukan materi baru. Nah, modalnya nanti kita akan berdiskusi saja. Nah, jadi begitu konteksnya Bapak Ibu ya, sehingga kita mengikuti pertemuan hari ini ya. Saya kira Bapak Ibu, karena ini jam-jam rawan ya, tetapi kita sudah terbiasa kan di sini ya, Melek ya. Makanya sudah terbiasa dengan jadwal siang seperti ini ya, Bung Memna ya. Mudah-mudahan ya. Tidak ada yang mau ngaku atau gitu.
Iya. Belum merdeka. Iya. Perlu ice breaking? Perlu? Ada yang mau mandu? Pak Yani gimana? Ya gimana? Mana budaya? Yang guru gerak ya? Mana? Ayo silakan. Budaya? Ya. Di sini silakan. Angkatan berapa budaya? Hah? Angkatan 11. Oh, masih berlangsung ya? Ayo. Masih hangat. Iya, masih segar. Iya. Ya. Sini. Sini. Budaya. Budaya. Di sini gitu. Semangat pagi. Pagi. Mungkin nggak tahu ya pengaruh dari karena sering dibilang selamat pagi makanya terasa pagi terus ya. Baiklah, mari kita berdiri semua. Ya. Siap. Ya. Makasih. Sudah siap aslinya? Siap. Nah, coba semua rentangkan tangan. Ya, rentangkan tangan. Sudah. Coba tangan di depan. Tangan dulu. Apa? Coba mulai kita nyanyi ya. Oh nyanyi. Ya. Tangan di depan, ingat mengenal. Tangan di samping, burungnya terbang. Tangan ke atas, menggapai bintang. Mari bersama, duduk yang manis. Dilompat-lompat. Ya, beri aplaus dulu untuk Bu Budaya ya. Iya kan, udah jadi ngantuk kan? Ya. Ya, baik Bapak Ibu ya, kita lanjut diskusi ya. Jadi nanti modelnya hanya diskusi karena ini hanya penguatan ya, kita tidak membahas dari awal, mungkin mengurangi konsep-konsep. Mungkin kita lebih kepada implementasinya begitu kan. Ya, jadi strategi penguatan literasi numerasi ini memang secara umum ya masih menjadi menjadi semacam ini kesulitan lah kalau dibilang begitu ya bagi teman-teman kita di sekolah ya, entah dia adalah sebagai kepala sekolah maupun guru ya. Tetapi kalau saya lihat di sini sebetulnya apa-apa yang akan kita bahas nanti itu sudah banyak yang sudah diimplementasikan gitu. Kalau di sini ya. Makanya dari awal memang kita nanti diskusinya itu hanya mungkin berbagi saja, kemudian saling menguatkan gitu, ya, saling menguatkan saja. Karena kan materi ini sebetulnya kan bisa diakses kapanpun ya, banyak ruang yang bisa kita akses itu untuk mengambil materi ini. Hanya saja kalau membaca sendiri itu
Nah itu tadi cenderung kita ya pilih kerjaan yang lain gitu maksudnya ya, untuk membaca sendiri. Nah itu sebabnya kesempatan hari ini itu kita manfaatkan untuk saling berdiskusi ya, saling berbagi pemahaman kita ya terkait dengan literasi dan numerasi gitu. Nah nanti kita akan fokus kepada strategi gitu, strategi yang dapat kita lakukan baik itu di sekolah ya, di kelas kita maupun di pembelajaran yang setiap hari kita laksanakan. Nah itu kita fokusnya ke sana mungkin nanti ya. Tetapi saya mulai dari sini dulu, dari capaian kita ya. Ini gambaran capaian raport kita 3 tahun terakhir. Kalau dikatakan seperti apa capaiannya, ini capaian yang sudah luar biasa sebetulnya. Ya kan? Ini ada perbandingan 2022, 2023 dan 2024. Iya. Gambarannya seperti ini. Ini capaian yang luar biasa sebetulnya. Ya. Di numerasi yang sekolah lain mungkin sangat kesulitan ya mencapai itu, kita naik terus nih. Trennya naik terus. Ya. Kalau numerasi ya memang sudah sangat tinggi gitu. Ya, literasi. Ya. Nah, jadi kita berangkat dari sini sekarang. Atau kalau angkanya itu seperti ini. Nah, angkanya itu seperti ini. Coba Bapak Ibu cek angkanya. Literasi itu tinggi sekali ya. Dan 88. Sudah hampir biru itu. Ya, sudah hampir biru itu. Kalau biru itu di atas kompetensi minimum dia. Ya. Ini hampir sedikit lagi. Ya, dia di atas kompetensi minimum. Bapak Ibu. Ya. Ya, numerasi mungkin masih masih kuning ya, masih di bawah kompetensi minimum, tapi dia naik tinggi sekali ya. Iya, signifikan 50%-an ya naiknya. Iya, dari tahun lalu. Ya. Kenaikannya 50%-an dari tahun lalu. Ya. Nah, di karakter memang turun sedikit ya. Nah, ini turun sedikit. Dan seterusnya di 6 indikator prioritas ini ya. Seperti itulah capaian sekolah kita sekarang. Sangat luar biasa ini. Nah, saya ingin menggali dulu ya. Saya ingin menggali dulu terutama di indikator literasi dan numerasi. Kita fokus ke sana saja dulu ya. Yang dua indikator dulu. Indikator literasi dan numerasi. Karena capaian kita ini sudah tinggi sekali ya. Saya ingin menggali, mungkin ada 1 atau 2 orang yang bisa menjelaskan ya. Kira-kira langkah apa yang sudah dilakukan sejauh ini ya, sehingga berdampak pada capaian literasi dan numerasi yang sangat tinggi ini. Ada yang mau cerita dulu? Silakan. Budaya lagi ya? Hah? Silakan. Bu Maimunah, silakan. Ya, terima kasih Bapak Fasilitator. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fasilitator, Bapak Ibu hebat. Kita sama-sama melihat analisa progres raport kita selama 1 tahun terakhir ini kaitannya dengan literasi dan numerasi. Yang teringat dengan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita, Bapak Fasilitator, yang coba kemarin pada saat ikut STEM, anak-anak kita yang berusaha dulu
bagaimana supaya anak-anak ini perkenalan dulu materi STEM itu seperti apa. Dia nggak berharap banyak untuk mereka harus lolos dan lain sebagainya. Awalnya dia mau lihat bagaimana soal-soal yang ada di STEM tersebut. Ternyata setelah dia mendampingi, memang kebanyakan baik itu di ANBK ataupun soal-soal yang lain, itu kebanyakan yang dititik beratkan literasi dan numerasi. Nggak yang berpikir bagaimana untuk menggali potensi mereka. Dia ngajak IPA Pak fasilitator, dan coba sinkronkan dengan materi IPA. Dan ikuti pembelajaran berdiferensiasi coding. Itu ternyata luar biasa manfaatnya setelah yang terapkan di anak-anak. Di materi IPA kita membahas tentang pengukuran. Tetapi pengukuran di sini sangat sederhana. Bagaimana anak-anak itu mampu mengukur. Ini pemahaman dasar. Dan kemampuan literasi yang coba gali, itu mereka anak-anak itu yang minta untuk membaca tetapi menganalisa makna dari bacaannya. Ya, dari seperti itu, walaupun awalnya misalkan yang coba untuk materi pengukuran, mereka harus paham dulu pengukuran itu seperti apa dan bagaimana penerapannya. Ini yang gali kemampuan dari anak-anak kita untuk menerapkan bacaan yang mereka dapatkan. Kemudian kaitannya dengan numerasi seperti itu juga ya. Ketika mereka sudah memahami makna dari bacaan yang mereka baca, kemudian disinkronkan bagaimana mereka mengukur di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan begitu nantinya ketika mereka berhadapan dengan soal-soal, karena raport ini tidak bisa lepas dari ANBK, hasil ANBK kita. Sementara di ANBK, anak-anak yang terlibat, yang ikut di sana, itu luar biasa. Yang kemampuannya di bawah rata-rata. Ini yang cek tadi begitu Pak Yani memberikan tiap, bahkan ada anak yang sudah tidak aktif lagi. Yang nominasi ya? Ya. Nominasi. Ini luar biasa sekali presentasinya. Yang kita anggap di atas rata-rata itu hanya beberapa persen, sebagian besar. Nah, kita melihat raport SMP, raport sekolah kita itu tidak bisa lepas dari kemampuan anak-anak kita. Nah, mari Bapak Ibu kita gerakkan bagaimana kemampuan literasi anak-anak kita yang langsung mereka pahami, bukan hanya sekedar membaca saja. Karena selama ini yang dia lakukan, yang penting mereka bisa baca dulu lah. Tetapi kemampuan menganalisa bacaan mereka itu yang masih, ya kita berusaha bagaimana untuk menstabilkan antara dia bisa membaca dan memahami apa yang mereka baca. Itu yang coba lakukan. Ini kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kemampuan anak-anak kita baik itu di bidang literasi ataupun numerasi. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, aplaus dulu untuk Bu Maimunah. Ya, yang saya tangkap beliau guru IPA ya, tetapi dalam kegiatan pembelajaran tetap pada penguatan literasi dan numerasi. Itu yang saya tangkap. Jadi tidak murni belajar tentang IPA, tetapi belajar IPA dengan menguatkan literasi dan numerasi. Ya, itu luar biasa ya. Jadi ada semacam apa ya, yang selama ini kita pahami bahwa kalau literasi ya sudah tanggung jawabnya guru bahasa Indonesia, kan gitu ya. Kalau numerasi ya sudah tanggung jawabnya matematika. Tetapi beda kan yang dijelaskan oleh Bu Maimunah, ternyata guru IPA pun tetap pembelajarannya bisa menguatkan literasi dan numerasi. Ada lagi yang punya pengalaman berbeda? Mungkin sejenis tapi di mapel lain, Pak Yani. Ya, terima kasih Bapak Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal Bapak bertemu dengan kami di sini, saat itu kemampuan numerasi anak ini cukup rendah, saya masih ingat waktu itu. Kemudian kalau tidak salah, Ibu Guru Bisma Masih berikan masukan tekniknya. Kemudian di tahun 2024, alhamdulillah mendapatkan raport yang luar biasa itu. Jadi itu
kebahagiaan bagi kami yang belum memperhatikan. Nah kemudian kedepannya atau saat ini yang kami lakukan selama ini kita hanya gaya berpikir kita terhadap anak. Misalnya gini, kalau ada materi yang sangat mudah menurut kita untuk guru ini, jadi kita lewati. Padahal menurut anak itu kan belum tentu mudah. Tertarik dengan kepas yang kemarin. Jadi kita menguatkan keterampilan berpikir dasar itu. Jadi tidak apa-apa materi yang lain kita belakangkan dulu, tapi kemampuan dasarnya juga kita kuatkan. Itu berhitungnya itu. Jadi bersama Bapak Guru Amal, Pak Ayah itu beliau senior, beliau itu tidak pindah ke materi berikutnya sebelum betul-betul menguasai namanya yang itu. Kemudian yang kedua, berpikir materi yang sulit menurut kita. Jadi kita berpikir pada itu, kalau kita kasih materi ini, anak-anak sudah mungkin bisa nah, itu berpikir kita aja. Padahal berpikir apa yang kita bayangkan itu belum tentu sesulit ya, karena anak itu memiliki kemampuan yang berbeda juga. Jadi biasa berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai literasi. Literasi kita sekarang ada gerakan untuk mengaktifkan akun Pak. Akun belajar. Akun belajar. Nah, nanti di Kompol ada kanvas Pak untuk pembuatan web atau web, ada pokoknya banyak variasinya, dan salah satunya adalah pembuatan kuis. Misalnya multiple choice Pak ya, multiple choice. Nah, dia di 4 pilihan itu, di salah satu pilihan kalau benar, misalnya A benarnya. Nah, di A itu nanti diberikan deskripsi lagi yang sangat banyak itu. Misalnya binatang apakah ini misalnya, terus dia jawab binatang ini. Nah, di pilihannya itu nanti diberikan deskripsi lagi oleh siswa. Jadi anak itu nanti akan menjawabnya di kanvas. Jadi dengan kita punya 2 keuntungan, pertama aku belajarnya tetap aktif. Nah, kemudian literasi juga berjalan seperti itu Pak. Mudah-mudahan kami sedang mencoba seperti itu. Bertawar dari Bapak tadi Pak. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, aplaus dulu untuk Pak Jani ya. Ya, saya menangkap 2 hal yang disampaikan oleh Pak Yani. Pertama adalah berkaitan dengan mindset ya. Bagaimana kita mengembangkan mindset ya. Mindset itu ada yang stuck kan, ada yang stuck, ada yang grow ya, grow mindset ya. Ada yang ya sudah mentok sampai di situ, ada yang terus berkembang gitu. Nah, untuk numerasi utamanya ya, kadang-kadang kita sering memahami bahwa numerasi itu adalah bakat gitu kan. Hanya beberapa orang tertentu saja yang bakat numerasi. Ya kan itu mindset ya. Ya, pola pikir ya. Hanya beberapa anak saja yang bisa matematika. Nah, itu mindset itu. Sehingga kita kadang-kadang berasumsi, oh anak yang lainnya pasti kesulitan gitu kan, seperti apa yang diceritakan. Nah, padahal pola pikir itu harus berkembang, bertumbuh begitu. Nah, nanti mungkin ada di slide ya, bagaimana kita membuat pola pikir itu terus bertumbuh ya, terutama di numerasi. Sehingga anak-anak kalau belajar matematika ya sudah, yang timbul itu kata sulit ya, kata tidak bisa, dan seterusnya lah ya, kata-kata sejenisnya. Nah, mungkin nanti kita lihat di slide selanjutnya, nanti ada beberapa hal mungkin yang perlu kita implementasikan nanti dalam rangka menumbuhkan pola pikir itu tadi. Baik, saya kira 2 orang tadi yang sudah mewakili mungkin memberikan gambaran bahwa sebetulnya ya kita di sini ini hal-hal yang berkaitan dengan penguatan ya, penguatan pembelajaran yang berkaitan dengan literasi dan numerasi itu sudah berjalan sebetulnya gitu. Jadi kesempatan ini hanya ya saling mengungkapkan saja ya apa yang sudah kita lakukan ya. Ya siapa tahu kalau di ruang guru mungkin perbincangannya tidak berkaitan dengan ini begitu ya.
Nah, jadi hari ini kita manfaatkan. Baik, kita lanjut dulu. Kalau definisi nggak perlu ya Bapak Ibu ya, sudah hafal ya. Ini sedikit, oh ya sudah. Nah. Saya lompat-lompat jadinya kita. Atau ini sedikit saja, cepat-cepat ya. Ini mitos atau fakta? Sedikit saja. Mitos, fakta. Lalu, ya? Fakta ya? Bu Dia, fakta katanya. Bu Dia, alasannya boleh sedikit? Oh, budaya ya, budaya. Budaya. Bu Dia itu di SMP 3, Pringgabaya ya. Terima kasih Pak Fasil. Belajar membaca adalah proses alami. Oke. Di mana anak-anak mulai dari TK kita memperkenalkan membaca dulu. Karena dari dasar itu anak-anak itu dari belajar misalnya pada dasar ma. Nah itu kan itu secara alami. Proses alami. Dari situ nanti berjalan semakin meningkat pendidikan anak itu maka proses membacanya juga insya Allah akan meningkat. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, budaya. Fakta katanya budaya. Sepakat Bapak Ibu? Saya mitos. Oh, mitos Bu Maimunah, ini yang berbeda. Iya, kalau saya menyatakan ini mitos. Ya. Belajar membaca adalah proses yang alami. Ya. Ini tidak akan alami ketika anak itu tidak mampu belajar. Ya. Terkadang belajar juga harus membutuhkan bimbingan, membutuhkan pendamping, membutuhkan orang yang bisa dijadikan sebagai guru atau yang ditiru, sehingga tidak akan bisa menjadikan secara spontan. Ya, kalau dia mengatakan belajar membaca itu adalah proses yang membutuhkan sebuah proses, bukan secara alami. Di sini yang mengatakan mitos. Oke. Ya, belajar membaca membutuhkan proses. Oke, maka dia tidak alamiah begitu ya. Siapa yang sepakat budaya? Siapa yang sepakat Bu Maimunah? Oh iya. Ya udah. Ya. Membaca perlu intervensi atau enggak? Butuh. Perlu, iya. Perlu ya. Perlu intervensi, perlu model, mungkin perlu proses dan seterusnya ya. Ya kalau seperti itu berarti dia tidak akan alamiah budaya ya, betul ya? Ya, dia butuh intervensi, ya butuh model, butuh proses dan seterusnya ya. Betul. Ini adalah mitos ya. Ya, cepat-cepat aja Bapak Ibu. Mitos ya? Oke. Ada yang fakta? Ada yang fakta? Mitos. Oh, sepakat ya? Ya. Pas mitos. Ya, belum tentu ya? Ya, siap. Belum tentu. Belum tentu dia memahami. Iya. Betul sekali ya. Yang namanya membaca itu bukan hanya proses mekanis istilahnya ya, hanya mengucapkan lafal ya, fonem dan seterusnya ya. Tetapi dia proses berpikir ya. Ada proses berpikir, yaitu memahami ya kan, apalagi menggunakan, apalagi menjelaskan, mengevaluasi, merefleksi dan seterusnya apa yang dia baca. Betul? Ya. Mitos ya? Mitos itu fakta? Ya. Oh iya, itu kan yang paling penting katanya. Ya, salah satu baru itu betul ya. Salah satu ya. Salah satu. Ya. Nah itu. Betul ya. Ini agak ambigu ya. Sepakat ya Bapak Ibu. Ini fakta? Ya. Buku apa saja? Yang dimaksud buku apa saja itu apa?
Hah? Hah? Ah, itu lagi. Berarti ya berarti bukan apa saja dong ya. Ya, ini mitos. Jangan buka apa saja ya. Ya. Iya. Iya, jadi harus buku-buku yang istilahnya itu ramah cerna istilahnya. Ramah cerna. Ya. Ya. Contohnya kelas 7 misalnya bukunya ya buku yang jenjang D misalnya, jenjang C, jenjang D. Kalau dia jenjangnya tinggian kelas jenjang G misalnya, itu susah dipahami kan gitu maksudnya. Jadi bukan buku apa saja. Iya. Saya lompat. Oh ini sudah, ini gampang. Ini gampang. Ini gampang. Ya. Ya saya kira enggak terlalu ini. Saya agak lompat-lompat. Ya baik, kita lanjut dulu ya. Nah ini kita sampai ke sini. Kita langsung ke materi inti kita ini ya. Strategi penguatan literasi dan numerasi. Nah strategi itu banyak ya. Tetapi saya menyimpulkan mengambil 3 saja dulu. Ya. Yaitu mulai dari ini. Kemudian ini lingkungan sosial ini bisa ditambah dengan lingkungan sosial emosional gitu. Dan lingkungan akademik gitu. Ya, ini secara garis besarnya ya kita bagi 3 dulu. Strategi yang akan kita terapkan nanti ya. Menata lingkungan fisik dulu yang di sekolah maksudnya ya. Kemudian lingkungan sosialnya dan lingkungan akademiknya, berarti itu di kelas ya, di kelas. Jadi secara umum kita bagi 3 dulu, ya. Nah, baik, kita coba mulai satu persatu. Ini masih penjelasan ya, lingkungan fisik itu kira-kira ini berkaitan dengan ini ya. Kemudian lingkungan sosial, tetapi nanti secara lebih rinci penjelasannya ada di slide berikutnya. Kita coba mulai dari satu nih. Lingkungan fisik dulu ya. Jadi untuk penataan atau penguatan literasi numerasi itu strategi pertama adalah kita tata dulu lingkungan fisik di sekolah. Apa yang perlu kita tata? Pertama ini sudut baca. Ya, sudut baca itu adanya di dalam kelas, ya. Sudah ada di sini belum ya? Dalam bentuk poster-poster Pak. Poster-poster ya. Oh, tuh pojok ya. Nah, kan itu sudah ya. Dinamai pojok literasi. Tapi kalau di sini istilahnya sudut baca. Karena ada pojok juga itu. Ya, pojok baca. Kalau pojok baca dia tidak di kelas ya. Ya, di luar. Ya. Kemudian ada perpustakaan ya. Dan lingkungan sekolah. Nah, jadi secara fisik itu kira-kira yang 4 ini. Ya, 4 area ini yang perlu ditata ya. Bagaimana penataannya? Ini mungkin ada contoh ya, sekedar ya. Contoh penataan, ini adalah sudut ya, sudut baca. Gambar yang kiri ini adalah penataan yang ya kurang bagus. Ya. Kemudian yang kanan sudah masih ya sudah bisa gitu.
Contoh lainnya ini. Tapi kalau kelasnya gemuk susah ya. Nggak ada ruang lagi ya untuk di sudut itu. Masih ada? Nah, masih berarti memungkinkan ya. Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu lihat ya, apa yang berbeda dengan sudut baca yang di sini dengan sudut baca yang sudah ada misalnya di belakang ya. Ya. Ya, pertama ada tempat membaca ya. Walaupun sedikit ya. Apalagi? Raknya bagaimana? Di sini ada raknya. Ada juga rak itu. Sama-sama ada rak. Bedanya apa? Ya? Karpet ya betul tadi, karpet betul. Rak yang ini dengan yang ada apa bedanya? Ini penuh dengan poster, dengan gambar-gambar yang menarik. Iya. Ini apa ini Bapak Ibu? Ini apa ini? Buku kan? Buku ini. Ya, buku yang menarik. Buku ini. Ya, buku yang menarik Ya. gambarnya. Iya. Bisa membuat anak tertarik. Nah, ini adalah contoh penataan buku di rak. Nah, penataan buku di rak. Apakah dia di sudut baca, di pojok baca, atau di perpus? Itu cara penataannya itu seperti ini. Contoh yang bagus ya. Covernya menghadap depan. Bapak Ibu pasti sudah tahu tujuannya kan? Apa? Nah, itu kan. Kalau dia ditumpuk, nah, itu kan yang kelihatan ukurannya ya kan. Kalau ini kan kelihatan covernya. Tujuan dibuat cover itu kan supaya supaya menarik perhatian kan. Tujuan buku itu dibuat cover. Karena yang pertama dilihat oleh kita ya selaku pembaca adalah cover. Maka tampilkan covernya seperti ini. Tuh. Nah, Bapak Ibu coba lihat cover-cover buku ya yang di rak. Ya mungkin disesuaikan ya, mungkin tidak bisa semuanya kan gitu ya. Mungkin raknya kecil ya kan. Kemudian bukunya banyak. Ya sebagian mungkin ditampilkan seperti ini, sebagian masih ditumpuk gitu. Tapi ada bagian yang covernya ya terlihat, termasuk di perpustakaan Bapak Ibu, nanti kita lihat ya. Nah Bapak Ibu mungkin yang perlu juga diperhatikan adalah ya jenjang. Sekarang buku sekarang itu ada jenjangnya Bapak Ibu. Buku-buku sekarang di covernya itu ada jenjang. Jenjang itu ada dari jenjang A sampai E. Ya, nanti ada di slide berikutnya mungkin. Nah, kalau ada buku kita dengan jenjang yang berbeda di sekolah ya. Buku di kelas kita dengan jenjang yang berbeda, maka dibuat dia jenjang yang paling bawah itu adalah jenjang yang terendah gitu. Misalnya kita punya buku ada jenjang C, D, E. Nah, diaturnya itu sesuai jenjang. Paling bawah jenjang yang paling kecil misalnya. Ya. Kemudian diikuti ke atasnya. Itu cara mengatur. Jenjang fase. Nanti ada di slide berikutnya kalau nggak salah. Harusnya taruh di sini ya. Jenjang itu ada yang mulai A, B, C, D, E gitu. Ya, kalau kita di SMP itu CD lah gitu kira-kira. CD. Bukan fase Bapak Ibu. Ini penjenjangan buku, tidak sama dengan fase di kurikulum Merdeka ya. Bukan. Jadi ini penjenjangan buku. Yang jenjang A itu adalah pembaca dini istilahnya. Pembaca awal. Ya, kemudian pembaca awal ya. Kemudian C itu pembaca semenjana istilahnya. Ya. Ya, kemudian D itu pembaca lancar ya. Kemudian E itu pembaca mahir. Seperti apa spesifikasinya mungkin nanti ya.
Begitu. Jadi penjenjangan buku. Buku-buku sekarang sudah ada jenjangnya. Buku non-teks maksudnya Bapak Ibu ya, bukan buku teks. Buku non-teks. Di covernya itu ada jenjangnya, ada ditulis angka huruf A, kemudian B itu dibagi 3 juga, B1, B2, B3 dan seterusnya. Nah, jadi cara kita menata itu seperti itu. Ya. Ya. Yang kedua, tadi sudut baca, sekarang pojok baca. Ayo ditambah ya. Mungkin sudut baca sudah ada, tinggal ditambah pojok. Pojok itu adanya di luar, di koridor, di tempat-tempat siswa biasa berkumpul gitu. Nah, memang ini mungkin agak berat ya. Berarti diberugah-berugah itu bisa ditaruh. Nah, itu mungkin diberugah-berugah ya bisa. Bawah pohon. Ya. Kafe literasi. Di sekolahnya. Oh iya. Berarti dia di halaman. Ada pohon literasi juga, di pohon itu digantung-gantung bukunya. Ya. Sampai dia. Ya, silakan ya. Sesuai kreasi masing-masing lah. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah ya. Ini hanya semacam contoh saja. Kemudian kalau ini masih lingkungan ya. Nah, ini mungkin beberapa saya lihat sudah ada tadi di tembok-tembok misalnya sudah banyak itu. Di taman juga sudah ada, saya lihat sudah ada deskripsi ya di setiap pohon ya. Mungkin perlu ditambah di beberapa pohon yang belum ya. Berikutnya perpustakaan. Ada di sini kan? Iya, iya. Petugas perpusnya tidak ikut di sini ya? Oh, ada yang ikut ya? Oh, ada ya. Kalau penataan bukunya? Masih ya, masih. Masih proses. Oke, masih proses ya. Ya, buku lama mungkin ditimbang. Nih kita punya contoh-contoh ya. Nah, ya. Gimana? Siapa yang petugas perpus? Hah? Ayo, hah? Ya, ayo. Dia pulang tadi Pak. Hah? Oh, pulang. Kepalanya dia kesini kepala pustakawan Pak. Iya, mana? Hah? Ayo sini dulu dong. Sini dulu ya, kita mau dengar pendapatnya setelah melihat ini kan gitu. Rencananya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Jadi kalau kita melihat dari gambar yang ada di tampilan, kalau kita hubungkan dengan perpustakaan yang ada di sekolah kita ini mungkin masih jauh dari yang kita harapkan. Karena pada di perpustakaan kita lebih banyak dipenuhi dengan buku-buku lama, Pak. Lama. Sementara buku yang baru belum datang masih banyak, terutama di ruang sebelah itu buku-buku yang kurikulum ini tidak bisa dimanfaatkan untuk sementara. Buku teks gitu, buku pelajaran gitu. Paket zaman dulu. Ini kalau kita melihat masih jauh Pak ini dari harapan kita. Dan mudah-mudahan pada periode berikutnya mungkin sekolah kita bisa mengadakan kalau ada tanah mungkin. Tanah. Kenapa tanah? Saya ada lahan baru. Oh, bangun yang baru. Dan kita kan tadi dari 2 ruangan. Pertama bukunya lama kan.
Sementara buku yang rangka kedua, buku K13 yang kemarin pasti ke buku sana Pak. Sementara anak-anak dulu sedikit sekali Pak dari ruangan. Jadi masih jauh dari harapan yang kita harapkan. Ya semoga Bapak sekolah juga jalan sekolah. Iya. Iya, luar biasa Pak. Kepala ya, kepala perus. Ya ini jadi semacam ini saja ya, supaya ide itu muncul lah gitu kira-kira ya. Ya. Ya jadi kalau terlalu banyak bukunya memang tidak semua ya dipajang seperti ini ya. Sebagian mungkin masih di rak ya, kemudian di secara bergiliran dipajang seperti ini. Kalau seperti ini kan kelihatan ya enak sekali ya membaca gitu di sini. Ya ini masih ya. Masih perpustakaan. Kalau begini pustakaannya Pak harus betul-betul petugasnya jeli Pak. Jeli gimana? Iya, ekstra. Oh, ekstra ya. Dan mungkin menurut yang Pak Pasir udah luar biasa ini. Cuman mungkin kenyamanan anak untuk membaca itu yang masih kurang. Saya tidak ada gambar AC di sana. Enggak kok. Mungkin ya yang ini. AC kan enggak nyaman. Oh, yang ini maksudnya? Iya, enggak ada AC-nya dia. Ini kan yang difoto sepotong nih. Ya. Adem dia Pak nanya. Ya, ini Adam ini. Karena Ya. begini, Ya. kemarin pas ada acara apa kemarin Pak? Dia senangnya di lab komputer karena di sana ada AC. Ya. Enak di sini belajar. Iya. Daripada kita ke perpus gitu dia bilang. Kenapa adem dia bilang. Ah. Iya, iya. Mungkin perlu jadi pemikiran kita mungkin setiap ruangan kita ini mungkin dikasih AC mungkin. Setiap ruangan. Wah, banyak nih. Setiap ruangan. Artinya kan kita benar di ruangan. Iya, iya. Coba kita berpikir aset based thinking. Nah, oke. Ini pelajarannya budaya. Ya, pemberdayaan aset ya. Ya yang penting ini memantik ide-ide dah dulu ya. Walaupun kan dalam waktu dekat kan tidak mungkin terlaksana ya. Tapi ya kita punya rujukan gitu maksudnya ya. Punya rujukan. Ya, gitu kira-kira. Ini kan tujuannya tadi tuh istilahnya apa? Mendorong, memotivasi anak supaya datang dulu kan gitu ya, datang dulu ya. Sudut bacanya seperti tadi supaya dia datang dulu gitu ya. Belum kita bicara dengan cara ini otomatis capaian rapor kita akan menjadi meningkat tuh, belum kita bicara itu. Ini hanya untuk ya menanamkan budaya dulu gitu ya. Salah satunya ya dengan cara ini, menata lingkungan fisik dulu. Itu jadi jangan dikaitkan begitu kita buat ini otomatis raport kita menjadi bagus. Jangan dulu berpikir ke sana gitu. Ya. Ya, baik. Nah, masih ini lingkungan fisik. Ya. Masih dalam rangka menata lingkungan fisik tetapi dengan menggunakan teks multimodal. Ya. Kalau melihat nih Bapak Ibu, apa yang bisa kita bayangkan? Hah? Bu Nelly, gimana? Silakan. Dari gambaran yang terlihat, saya berpikirnya itu seperti blog. Bisa kita mengakses semua informasi tentang sekolah maupun pelajaran yang lainnya. Bisa diakses di lewat situs aplikasi itu. Buku digital, oke? Ada?
Ya. Ya, kalau kita lihat kan bermacam-macam ya. Bermacam-macam ya. Ada komik, ada infografis, surat, video, email, buku, iklan dan seterusnya, banyak sekali. Ya. Kalau kita sebut misalnya SMS, isinya apa? Teks, ya kan? Teks, ya kan? Kalau SMS, buku, ya kan? Email, ya. Kalau kita sebut di sini poster dan booklet, isinya apa? Teks juga, tapi, ya kan? Ya, tidak disebut poster kalau tidak ada gambarnya, ya kan? Yang namanya posternya seperti ini kan? Iya, di sini kan ada warna, ya kan? Ada tata letak ya, dan seterusnya. Kemudian di samping teks, Bapak Ibu menemukan apa di sini? Ya, film. Berarti itu ada isinya apa? Ya, di situ ada video kan? Ya, ada gambar, ada suara, ada adegan ya. Ya, gambar yang bergerak. Nah, Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan teks multimodal. Ya. Ya, banyak modalnya ya. Kaya berarti. Banyak modal. Ya. Ini yang disebut teks multimodal. Ya. Teks yang paling kurang berisi 2. Ada visualnya, ada juga audionya gitu. Ya, kurang lebih ada 5 pengelompokan dari teks multimodal ya. Ini dia, ada visual, ada aural atau audio, kemudian ada linguistik, gestur dan spasial. Nah, jadi aspek dalam teks multimodal itu harus mencakup yang 5 ini. Ya, kalau kita sebut misalnya tadi poster ini, yang 2 ini, visualnya kan ada ya. Ya. Kemudian aural mungkin tidak ada ya. Tapi di situ pasti ada nih linguistik. Nah, ya. Linguistik itu berarti berkaitan dengan pilihan kata, gaya penyampaian dan seterusnya. Ya. Kemudian gestur, kalau ada fotonya ada gesturnya nih, ada gestur. Iya, ya ini juga ada gestur ya, ada senyuman ya kan gitu ya. Ya. Kemudian ada pengaturan tata letak ya kan gitu, itu spasial namanya. Nah itu yang disebut dengan teks multimodal. Berarti ini termasuk ya teks multimodal. Masuk. Apalagi yang ada di sini yang termasuk teks multimodal? Yang di depan nggak termasuk, Pak? Ya, termasuk. Termasuk juga. Dari mana dapat foto? Paling. Itu ada penuh isyarat, penuh makna. Iya, iya. Saya lihat di waktu jalan tadi ada barcode. Siapa kelas ini siapa yang pasang barcode? Barcode apa? P5 ya. Itu juga termasuk teks multimodal. Kalau di scan itu isinya apa? Video. Nah, itu kan video. Nah, itu. Ya. Nah, nanti itu diperbanyak itu barcode karena anak akan bawa HP ya. Tidak dikasih izin, Pak. Udah dikasih. Kecuali hari-hari tertentu ya. Hari tertentu dia bisa. Berarti di kelas nanti. Ya, di kelas mungkin nanti ada di bawah itu beberapa sumber itu kita buat dia dalam bentuk barcode sekarang ini. Gitu. Itu adalah salah satu untuk memperkaya literasi, menguatkan literasi. Jangan melulu dibuat seperti teks gitu maksud saya. Sekali-kali dibuat dalam bentuk barcode gitu. Sehingga pada saat ada kesempatan anak bawa HP, dia bisa mengakses.
Nah, ini yang mau kita perkaya ya di lingkungan sekolah. Teks multimodal. Sekali teks multimodal itu jangan melulu teksnya gitu. Tapi mencakup 5 ini. Ya. Kalau mau membuat quote ya di kelas kita, jangan hanya teksnya. Tapi tambahkan dengan mungkin aspek linguistiknya, aspek spasialnya, dan seterusnya. Tambahkan. Bila perlu quote itu ada auralnya ya, ada suaranya gitu. Gitu. Jadi ini yang mau kita perkaya. Ya. Lingkungan fisik sekolah kita ditata dengan menggunakan teks multimodal. Nah, ini yang saya maksud ya. Mungkin diperbanyak sekarang ini ya, dan zamannya. Pas semester kemarin aja pakai ini ya. Akses ke tes itu pakai ini ya. Tinggal pakai akun belajar. Makanya yang aja belum ya, yang lalu-lalu ya, mulai sekarang ya. Ya, sayang sekali akun belajar sudah ada tapi belum diaktifkan ya. Ya, sekarang sudah aktif, tinggal dipakai ya kan. Sudah aktif. Ya. Ya, diwajibkan. Caranya mewajibkan sebenarnya sederhana Bapak Ibu pakai GC ya, jangan hanya ulangan kan, kalau ulangan sekali 6 bulan no. Ya, pakai GC. Ya. Ya, jadi mereka mengakses kita masukkan ke kelas itu menggunakan akun belajarnya. Gitu. Jadi tetap aktif jadinya. Akun itu tetap aktif. Ya, jadi itu namanya model pembelajaran hybrid ya. Luring tetapi tetap pada kelas mayanya. Kelas maya itu bisa dimanfaatkan misalnya untuk mengirim tugas kan gitu, ya, dan seterusnya. Nah, ya. Mudah-mudahan Bapak Kepala bisa dikumpul di Kanpa itu Pak, ada di kumpul itu nanti bisa dikembangkan, yaitu di mengembangkan Kanpa itu pernah kita pelajari dan paling ada juga situs web pendidikan khusus, situs web pendidikan. Nanti begitu alamatnya dibagikan, tampilannya tidak seperti tanpa pelajaran, tapi harus menggunakan akun belajar. ID. Nah, di situ kualitas bisa memanfaatkannya, pertama bisa menampilkan informasi apa saja di sana, bisa daftar jadwal pelajaran, kemudian penugasan, dan berbagai macam informasi seperti kesepakatan kelas dan sebagainya. Jadi template-nya ada di sana. Buat itu harus buat kelas tapi ya, harus buat kelas. Tidak, hanya di jenis situs saja, situs web pendidikan di Kanpa itu, kemudian alamatnya dibagikan. Nah, alamat itu nanti akan dikomunikasikan dengan masing-masing wali kelas itu, dan tampilannya tidak seperti Kanpa, seperti web. Hasilnya di anak itu. Jadi anak-anak itu bisa mengakses Kanpa dan bisa masuk ke Kanpa itu, dan bisa juga menyelesaikannya dengan Kanpa itu gratis. Ya. Ya, silakan dikembangkan ya Pak Yani ya. Hal-hal yang berkaitan dengan teknologi kan memang sudah zamannya ya. Sudah merupakan suatu keniscayaan ya. Ya, kita percepat dikit Bapak Ibu. Nah, sekarang yang tadi itu baru numerasi, baru literasinya ya. Lalu numerasinya bagaimana? Ini sebagai contoh-contoh saja ya. Masih terkait dengan lingkungan fisik ya. Ya, tangga misalnya yang dibuat seperti ini ya. Ini apa? Pintu ya. Pintu tapi dibuat seperti bus derajat. Ya. Kayak numerasi itu kira-kira.
Ya, contoh lainnya ini tidak ada gambarnya. Di beberapa fasilitas sekolah itu ditambahi dengan ini, ada informasi. Ya. Ya, ini hal-hal kecil tapi kan kalau yang biasa itu hanya tertulis ya toilet untuk siswa ya untuk men dan itu memang literasi sih, tapi belum ada numerasinya gitu, ya kan? Nah, ditambahkan numerasi. Ya, sebagai inspirasi saja ya. Contoh lainnya, ini sudah ada ya. Ya. Contoh lainnya, ya, ya. Domino dengklak ya, cuma dibuat dalam bentuk numerasi ya, ada numerasinya. Tambahannya ada quote-quote ya, menempelkan pesan positif. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Yani ya, pola pikir kaku dan pola pikir berkembang. Seperti apa teknisnya nanti. Memperkenalkan tokoh. Nah, jadi ini mungkin bisa sebagai pemantik saja ya nanti ya, bisa menjadi rujukan kita. Ini juga nah, jadi kira-kira itu ya, bagaimana kita menata lingkungan fisik sekolah yang kaya dengan tag ya, baik berkaitan dengan literasi maupun numerasi ya. Jadi sebagian sudah ada di sini, sudah terlaksana ya, tinggal diperkaya saja ya. Baik, mungkin lanjut ke strategi 2, lingkungan sosialnya sekarang. Tadi lingkungan fisik saja ya. Nah, kalau lingkungan sosial di sini saya kan sudah banyak ya. Kalau lingkungan sosial afektif ini saya sudah banyak ya mendapat cerita dari 2 tahun terakhir ya kita bersama ini, sudah banyak kalau kegiatan ini saya lihat di sini. Dan itu sangat bagus ya. Contohnya komunikasi yang terbuka, kemudian melibatkan orang tua. Nah, ini yang sudah terjalin di sini ya, komunikasi antara kepala sekolah dan staf itu sudah terjalin begitu, betul kan Bapak Ibu? Nah, ada yang testimoni. Walaupun beliau ada di sini, Pak Kepala ada di sini, ya kan? Ceritakan apa adanya, gimana? Budaya tapi budaya yang lain, ya? Bu, bener ya? Benar. Yang ini nih yang ini. Yang ini. Bagaimana komunikasinya dengan Pak Kepala? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Yang mengenai komunikasi antara kepala sekolah, staf dan guru, saya rasa ketiganya itu komunikasinya sangat lancar. Contohnya biasanya hari Senin Bapak Kepala Sekolah akan melaksanakan rapat singkat setelah selesai upacara. Entah itu untuk membahas masalah-masalah yang terjadi ataupun rencana-rencana ke depannya ataupun kegiatan yang akan diselenggarakan.
memberikan perhatian yang bagus kepada guru-guru. Misalnya saya begini. Misalnya saat dalam perjalanan, saya kan orangnya ngantukan. Ngantuk. Maksud. Ngantuk. Saya tidak bisa menahan kalau pakai mobil pasti langsung tidur. Itu kan perjalanan pergi ke Jakarta dan saya diberi tugas oleh Bu Guru Maimunah untuk menjaga di Permatasari namanya. Jadi saat di dalam bis saya ngantuk sekali tapi saya tidak berani tidur. Begitupun di dalam pesawat mata saya sampai merah tapi saya tidak berani tidur. Tapi kepala sekolah tidur aja enggak. Tapi saya takut Pak dimarahi sama Ibu Maimunah. Jadi saya menahan ngantuk. Jadi begitu perhatian Bapak kepala sekolah kepada gurunya. Bapak kepala sekolah sama Bapak keadaan bawahannya begitu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelarinya jadi curhat ini. Baru keluar sekarang ya. Curhatan. Iya, sudah vlog. sudah vlog. Iya. Ya, itulah komunikasi ya. Komunikasi ternyata bisa membuat orang yang sebenarnya ngantukan menjadi tidak berani tidur. Menjadi tidak berani tidur. Iya. Iya. Ya, luar biasa, ya. Ya, itu sebabnya saya katakan memang ini sudah berjalan dengan sangat bagus di sini komunikasi, ya, termasuk ke siswa ya tentunya. Hal lain yang perlu ini juga sudah saya yakini sudah berlangsung di sini ya. Pengakuan atas capaian, baik itu capaian peserta didik maupun capaian guru, ya. Itu juga dalam rangka menguatkan literasi, ya. Kemudian prosesnya, gimana kalau yang ini? Prosesnya ya, prosesnya. Jadi siswa yang misalnya punya perilaku bagus, kemudian bisa jadi motivator ke teman-temannya, itu kita angkat. Ya, walaupun belum berprestasi. Ya. Nah dulu kalian siswa itu mau memberi penghargaan untuk siswa yang datang paling awal Bu ya. Nah, itu betul. Ya, betul. Ya, jadi kriteria untuk memberikan penghargaan itu diperluas ya. Jangan hanya dalam bentuk prestasi akademik. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Siswa yang paling rajin ya, siswa yang paling sopan mungkin, paling rapi dan seterusnya. Nah, mungkin yang ini perlu diperbanyak ya. Sering nomor poster ya. Mendongeng. Ini sebagai inspirasi saja ya. Yang sudah silakan tetap dilanjutkan ya. Yang belum, misalnya yang belum di sini apa? Festival buku mungkin belum ya. 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 Tokoh yang diidolakan ya, itu ada karnaval ya, karnaval bentuknya. Dia menjadi apa ya? Cosplay. Menjadi cosplay itu ya.
Ya, di kelas. Coba Bu cerita, Bu. Siapa? Yang mana Bapak? Yang karnaval tokoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memerankan sebuah tokoh kemarin di materi sejarah itu ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di situ pada siswa kita suruh memerankan satu tokoh. Jadi satu peristiwa, kemudian pada satu peristiwa itu ada beberapa tokoh. Jadi mereka yang memerankan sendiri tokoh-tokoh tersebut. Kemarin yang kita pentaskan di sini adalah peristiwa ketika bagaimana perumusan teks bukan teks Pancasila, perumusan teks Pancasila, karena itu berkaitan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Jadi di situ anak-anak yang kita suruh main sendiri, kemudian mereka ternyata di situ anak-anak yang kita kira di kelas itu tidak mampu apa-apa, setelah kita kasih peran ternyata mereka bisa. Dan mereka bisa mampu untuk memainkan perannya dengan sangat baik sekali. Ya. Jadi di situ muncul keberanian. Jadi itu ada nilai positifnya. Dan besok juga hari Sabtu ada rencana di P5 karena di materi IPS itu ada kearifan lokal juga. Jadi besok rencananya kita hari Sabtu, jadi dari hari Senin sampai Kamis mereka diskusi tentang kearifan lokal. Kemudian hari Sabtu itu kita ada rencana mau karnaval juga, yaitu mereka bergawe dengan menggunakan dulang. Jadi di situ mereka kita suruh kayak inak-inak sudah pakai kereng, kemudian dia ngesol dulang, yang laki pakai sarung juga. Nanti mereka bagaimana menata dulang sampai akhirnya mereka menyembuhkan dulang itu. Nanti tadi sudah kita janjiin sama Bapak pakai musola saja. Nanti jadi di situ acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, plus dulu ya. Tinggal diperluas ya dengan ya, kalau ini memang dikaitkan dengan hari-hari tertentu ya, peringatan tertentu ya, baik peringatan hari nasional, internasional maupun budaya lokal ya. Nah, mungkin ini masih berkaitan dengan lingkungan sosial ya. Ya, perpustakaan sekeliling ya, sudah ya. Pakai mobil. Oke, mobil. Oh, perpustakaan daerah yang ke sini. Oke. Saya kira ada di sini kita buat perpustakaan keliling ke kelas-kelas gitu. Bisa juga itu kan? Ya. Gimana? Iya kan? Nah, itu kan Pak Eri sudah punya ide kan? Iya. Iya. Nah, jadi ide-ide seperti itulah yang kira-kira kita bisa terapkan. Ya, ini adalah program-program atau kegiatan-kegiatan yang perlu kita tata, perlu diperbanyak ya, dengan variasi-variasinya. Semata-mata itu tadi, ini adalah semacam strategi ya, dalam rangka menguatkan literasi dan numerasi ya. Saya kira kita berpikir jangka panjang dulu ya, karena kegiatan-kegiatan semacam ini mungkin dampaknya dalam jangka pendek itu belum kelihatan ya, tetapi jangka panjang pasti akan ada kelihatan ya. Nah, ke strategi 3 adalah penataan atau pengembangan lingkungan akademik. Berarti kita sudah masuk ke kelas nih ya, di kelas. Salah satu yang perlu kita perbanyak atau divariasikan ya adalah kegiatan membaca dulu ya di kelas ya. Kegiatan membaca. Bu Nur, guru bahasa Indonesia kan? Ya.
jenis kegiatan membaca apa aja ya Bu Nur? Jenis kegiatan membaca. Iya. Membaca nyaring, membaca cepat. Pakai ini. Jenis kegiatan membaca, membaca nyaring, Baca dan nyaring, membaca cepat. membaca cepat. Iya. Itu enggak dalam diam-diam. Yang dua itu sudah dilaksanakan. Sudah. Sudah. Sama membaca dalam hati gitu. Membaca dalam hati. Ya, sudah dilaksanakan. Iya. Kalau membaca itu rata-rata kayak Bisa literasi ya. Semua kelas ya. Membaca nyaring itu seperti apa? Anak-anak mengeluarkan, betul. Berarti kebalikan dari membaca dalam hati. Gitu ya. Biasa sebelum mulai pembelajaran selalu diminta untuk membaca buku. Sebelum mulai pelajaran. Setelah selesai membaca, anak diminta untuk mengungkapkan apakah mereka paham maksud tulisannya. Kalau paham silakan dijelaskan. Oke. Selalu seperti itu variasinya, membaca nyaring, membaca cepat, membaca dalam hati. Oke. kadang untuk mengetes yang membaca itu kita suruh baca estafet ya. Oh, yang membaca dalam hati ya? Oh, Nyaring, estafet, yang baca bersama. oh itu untuk ya. Ada yang menyimak, ada yang enggak kan? Oh, iya. Jadi nanti kalau kita bacanya estafet, jadi tanpa dia sadar stop lanjut yang itu. Jadi Oke. dia enggak berani enggak nyimak jadinya. Jadi Itu kalau untuk mengetes sana itu menyimak tendak berarti ya. Menyimak tendak dia di estafet ya. Ya, di sini memang ada istilah membacakan nyaring dan membaca bersama. Ada membaca secara mandiri dan ada membaca secara berpasangan, ya. Penjelasannya ini Bapak Ibu. Membacakan nyaring itu kalau dalam konteks ini ya, itu tujuannya untuk meningkatkan kegemaran dulu. Ya, untuk meningkatkan kegemaran dulu. Jadi di situ fokusnya ke intonasi, gestur, artikulasi, ya. Fokusnya ke sana. Fokus utamanya ya. Karena untuk meningkatkan minat kan, supaya anak-anak berminat membaca ya. Jadi intonasi, artikulasi, gestur, mimik itu diutamakan ya. Sedangkan membaca bersama bukan berarti membaca secara bersama-sama ya. Tetapi ini fokusnya adalah mengaitkan apa yang dibaca itu dengan materi pelajaran. Gitu. Ya, jadi ada kegiatan, berarti ini berlaku untuk mapel apa saja ya. Ya, semua mapel. Karena kegiatan membaca yang ini dikaitkan dengan materi pelajaran. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita coba apa contohnya gitu ya. Ada juga yang disebut dengan membaca kritis ya. Ya, membaca kritis. Iya. Di samping membacakan nyaring, membaca bersama, ada juga membaca kritis. Nah, ini mungkin yang disebut Bu Nung tadi, ya, bisa dilaksanakan dengan membaca dalam hati, ya, teknik pelaksanaannya. Tetapi fokusnya adalah berpikir analisis, berpikir terbuka, gitu, ya. Jadi fokusnya adalah ini, fokusnya. Tidak lagi berkaitan dengan tadi tuh intonasi misalnya, tidak lagi dia ya. Fokusnya adalah bukan pada saat dia membaca, tapi bagaimana dia ya isinya, ya bagaimana dia menggali isi dari apa yang dia baca.
Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang perlu kita. Nah, udah asal. Sampai jam berapa, Pak? Mana? Sudah selesai ya? Nah, terasa ya. Ya, maksimal sampai Pak Yani. Ini asal sudah. Ya, materinya kan nanti dibahas di kompel aja ya. Ya, jadi materinya ini masih banyak ya. Ini adalah strategi literasi dalam pembelajaran ya, misalnya ini. Silakan nanti dibahas di kompel. Ya, filenya nanti saya tinggal ya. Cepat ya. Iya. Nah, iya betul. Merdeka. Ya, banyak sekali. Saya mau lihatkan ini. Sedikit saja. Salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu pakai nanti, ini yang Pak Yani yang pola pikir bertumbuh itu tadi. Nantilah dibaca. Nah, ini. Ini adalah membaca yang dikaitkan dengan mapel lain. Ini di mapel IPS misalnya, mapel IPS itu bisa memanfaatkan buku. Ini adalah buku ini di sebelah kiri ini. Ya, ini adalah buku dan bisa kita akses. Tautannya sudah saya sematkan di sini, ya. Nah, itu dia. Ini adalah buku yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran PS ya. Dan di sini juga di samping bukunya ada lembar aktivitasnya yang bisa Bapak Ibu pakai. Lama ya. Di samping itu, di sini sudah ada tautan-tautan yang bisa Bapak Ibu akses untuk mencari buku bermutu namanya. Ya, ini tautan-tautan yang isinya buku semua, buku bermutu. Ya. Kalau misalnya mau melaksanakan pembelajaran seperti ini ya, ya, ini ada buku non-teks. Tetapi isinya berkaitan dengan materi, ya. Tuh. Nah, di sini udah ada lembar kegiatannya juga, Ibu. Ini tergantung bukunya. Kalau buku yang ini buku berkaitan dengan IPS ini. Ya, ada lembar aktivitasnya. Aktivitasnya berkaitan dengan IPS ya. Buku itu carinya di sini. Nih. Nah, di sini. Banyak sekali nih tautan-tautan yang bisa kita. Berarti ini udah ribuan buku nih isinya. Iya, ini saya tinggal ini. Ya, kan tinggal diklik. Filenya nanti saya tinggal. Nah, kira-kira itu. Jadi kita bisa memanfaatkan buku-buku bermutu dan saya yakin buku ini pasti menarik ya untuk siswa ya. Saya yakin buku ini pasti menarik. Ya. Dan akan meningkatkan minat baca begitu. Jadi kita sekali lagi di pembelajaran apapun ya, bukan hanya bahasa Indonesia dan matematika, tapi di mapel lainnya
kita bisa menguatkan literasi. Lalu kalau matematika apa? Kan otomatis, enggak juga ya kan? Kan otomatis numerasi ya. Cuma mungkin di matematika perlu dikuatkan di penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jangan hanya konsep, fakta, prosedur, jangan hanya sampai di situ. Tapi bagaimana anak-anak menerapkan konsep, ya, prosedur dan fakta itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu caranya menguatkan numerasi di dalam pembelajaran matematika. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu, karena kita keterbatasan waktu ya. Nah, ini ada contoh juga numerasi di mapel lain ya. Di mapel lain yang selain matematika gitu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Ya, nanti dibahas lagi, didiskusikan lagi di komunitas belajar ya, Melek ya, Bu Maimunah. Saya tinggal materinya. Ya. Sebelum ditutup Bapak Ibu, ada yang perlu kita diskusikan mungkin sedikit atau cukup? Cukup dulu ya, nanti dikembangkan di komunitas. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira itu apa yang menjadi tugas kami ya, yang menjadi perpanjangan tangan dari BGP di sini di SMP 1 Aimal sudah kami laksanakan. Hal-hal yang masih kurang ya, tentu berasal dari kami ya, dan kita perbaiki ke depannya mungkin gitu. Nah, jadi tugas kami sudah ada dokumentasi tadi Pak Yani ya. Nah, sudah ya tadi. Oh ya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu untuk hari ini. Masih ada tunjungan lapangan itu 1 kali lagi, tapi nanti di tahun depan sekitar bulan Februari. Iya. Setahun lagi ya. Ya, kira-kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya pandu hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas keaktifan Bapak Ibu dan kerelaan kita semua untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan berbagi ilmunya dari Bapak Fasilitator. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita, membuka pemikiran kita, ide-ide kreatif kita mungkin bisa muncul dalam pengembangan kita, terutama dalam meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah kita. Sekali lagi saya tekankan literasi dan numerasi, baik itu di kalangan kita sebagai guru maupun kepada anak-anak. Jadi alangkah bagusnya, alangkah bijaknya apabila kita dulu sebagai guru itu menjadi guru yang literate. Jadi jangan kita menumpu harapan kita kepada anak-anak untuk menjadi anak yang literate, sementara kita tidak menjadi literate. Itu Bapak Ibu guru, dan mudah-mudahan kedepannya semua program-program untuk meningkatkan literasi dan numerasi ini bisa menjadi kita bisa pindahkan lah, maksudnya artinya kalau ada program yang berkaitan dengan literasi dan numerasi, mari kita sama-sama saling dukung dan mensukseskan. Artinya sebab sebenarnya sudah banyak program kita dalam rangka peningkatan literasi dan numerasi ini, dan itu bahkan sudah masuk ke dalam program sekolah yang dianggarkan di FKS, karena kita mengacu pada rapor pendidikan. Salah satu programnya adalah membuat lingkungan kayak teks gitu. Ya, jadi itu kita mohon dukungan semua lah Bapak Ibu. Artinya
jangan idenya dari kepala sekolah saja, tapi Bapak Ibu punya ide, tinggal bilang, nanti sekolah tinggal mendukungkan begitu. Ya, tadi yang contoh-contoh itu sebenarnya sudah, tapi belum, kita tinggal peningkatan saja lah. Dan ditugaskan, misalnya salah satu yang menjadi unggulan dan menjadi jualan kita sebenarnya membuat mural-mural di tembok yang merupakan hasil kolaborasi dari anak-anak kita. Anak-anak kita di sini banyak yang berbakat di bidang ilustrasi, Pak, sampai mencapai juara tingkat nasional dan sebagainya. Itu yang kita manfaatkan dan mereka membuat mural-mural dan mudah-mudahan segera tuntas ini, bukan jadi sekedar sekedar proyek Roro Jonggrang ya. Terus begitu juga di perpustakaan kita akan segera benahi Pak Kepala Perpustakaan ya, segera dilaksanakan yang itu yang kita kemarin kan kita mengkosongkan buku-buku yang tidak dipakai, itu sudah dipersiapkan ruangan, digudangkan lah modelnya itu supaya di sana lebih lega, dan setelah dia lega nanti kita akan mulai tata dia seperti yang digambar-gambar tadi itu. Jadi sudah kita kasih gambar, misalnya ada ruang baca, setelah itu di sana kosongkan raknya mungkin beberapa apa saja, tinggal pelan karpet di situ, insya Allah bisa lebih baik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan apa yang ilmu yang kita dapat pada siang hari ini menjadi berkah dan bermanfaat dan bisa kita terapkan demi kemajuan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Bapak Fasilitator, jangan bosan-bosan membimbing kami di sini. Kami masih butuh banyak bimbingan, terutama dalam melaksanakan program sekolah penggerak ini. Dan marilah sama-sama kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan sama-sama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alangkah eloknya apabila pertemuan kali ini sebelum kita pulang kita sholat jamaah dulu ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.